Saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini.
Dan puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan mendengar firman Tuhan, panduan kehidupan yang benar. Dari kitab 1 Tesalonika 4. Tuhan Yesus memberkati. Paulus mencatat nasihat supaya hidup kudus. Paulus menasehati jemaat Tuhan di Tesalonika untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia mencatat dengan jelas, 1. Menjauhi percabulan. Hati-hati dengan tontonan kita, hati-hati dengan bacaan kita, hati-hati dengan pertemanan komunitas kita. Ya. Hati-hati, jauhi percabulan. Dan berikutnya, hidup dalam pernikahan yang kudus dan terhormat. Jangan dikuasai oleh hawa nafsu duniawi, seperti kelakuan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Selanjutnya, jangan melakukan yang salah kepada saudara atau menipu, karena Tuhan akan menghukum orang yang berdosa dan tidak mau bertobat. Jadi jujur, jangan nipu, jangan biasakan bohong, jangan pendusta. Sebab iblislah bapamu kalau kamu tidak jujur, menipu, dan pendusta. Dikatakan bahwa Tuhan memanggil kita, orang-orang percaya, untuk hidup kudus. Jangan cabul. Mari kita kudus supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, hidup dalam kekudusan, hidup yang dipimpin Roh Kudus. Jangan mengeraskan hati, menolak pimpinan Roh Kudus, Roh Suci Tuhan itu. Kita harus hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kita manusia. Usahakan hidup dalam ketenangan, tidak mencampuri persoalan orang lain. Usahakan untuk rajin bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan bisa menjadi berkat buat orang lain demi kemuliaan Tuhan. Jadi orang Kristen tidak boleh malas. Bahkan Alkitab dengan tegas katakan orang malas jangan makan. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ini menasihatkan, mendorong dengan tegas harus rajin bekerja. Dan dikatakan orang percaya harus hidup mandiri, tidak bergantung siapapun. Dan bisa jadi orang-orang yang dipercaya, berintegritas. Sehingga kelakuan yang baik dari orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, hidup berintegritas, itu akan dilihat oleh banyak orang, termasuk orang yang belum percaya. Mereka akan salut, mereka akan hormat, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, Paulus dengan tegas mengajari kita. Kalau kita sudah lakukan itu bagus, lanjutkan. Kalau belum, mari kita bertobat. Supaya kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya di dalam perikop kedua, Paulus bicara mengenai kedatangan Tuhan. Ada pengharapan besar bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan meninggal, akan dibangkitkan, dikumpulkan Tuhan untuk berhidup bersama-sama dengan Tuhan. Sedangkan orang yang masih hidup sampai kedatangan Kristus kedua kali sebagai Raja dan Hakim akan diangkat bersama-sama dengan orang yang sudah meninggal tadi, yang sungguh-sungguh percaya dengan Kristus. Akan diangkat dan menyongsong berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Inilah penghiburan bagi kita jika saya dan saudara sungguh-sungguh hidup, percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Baik hidup maupun mati ada di tangan Tuhan. Kalau kita percaya dan sungguh-sungguh taat setia, kita akan bersama menyongsong Tuhan di udara. Kita akan bersama-sama mengalami sukacita selama-lamanya bersama Tuhan. Sebab itu selama masih hidup, hiduplah kudus. Hiduplah berkenankah pada Tuhan. Hal yang cabul,
kita tidak lakukan, tidak nonton, tidak baca, tidak bicarakan. Hal yang tidak suci, yang tidak benar, yang tidak berintegritas, stop, kita bertobat. Hidup kita tambah hari, tambah jadi berkat. Demi kemuliaan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, entah dalam kematian atau hari terakhir, kita siap menyongsong Tuhan di udara. Tuhan memberkati kita jadi pelaku firman. Amin.